Baby, come give me something, oh. Baby, come give me something, oh. Cause I can't stop loving, since I got a taste of your love. Baby, come give me something, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Randy Reonaldi malam ini bersama dengan Raka Rizky Herax yang temanya apa nih Bang? Kita pakai ini ya. ya jadi gini guys, tadi itu gua sama Raka habis dari masjid dan kebetulan ada sedikit kajian atau pengajian yang harus kita ikuti, jadi gue ikutin, makanya kita masih pakai baju gamis ini. Itu merupakan salah satu dari legend TikTok. TikTok mana ada. Ngobrol santai dengan salah satu konten kreator muda, yaitu Raka Rizky, namun panggilan di Instagramnya itu Hera, yang mempunyai 3,2 juta followers kalau nggak salah. Jadi Herax ini merupakan salah satu talenta muda di dunia konten kreator yang mungkin teman-teman di sini jarang tahu, jarang mendengar namanya, jarang melihat dia di layar kaca. Tapi satu hal yang harus teman-teman ketahui, bahwa Raka Rizky ini adalah salah satu pemeran di Aling Dharma. Wede, mantap. Perannya itu adalah sebagai apa? Gina. Oke, olehnya itu langsung saja saya berikan waktu kepada saudara saya, adik saya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, khususnya buat yang belum tahu gue juga, gue sekalian aja mau kenalin diri gue, dari misalnya gue lahir di mana dan segala macem, dan nama panjang gue siapa. Nama gue Raka Rizky Jandika Wibisono. Itu ada nama-nama Jawanya guys, tapi gue turunan Jawa sama Sunda. Nyokap Sunda, bokap Jawa. Umur sekarang 22 tahun. Ntar ulang tahun tanggal 27 Januari, yang mau kadoin bisa banget pokoknya. Tinggal kirim aja. Terus apa lagi? Hobi gak? Ya, hobi boleh. Hobi sekarang kalau gua hobinya berubah-ubah guys, nggak nentu. Ntar kadang lagi suka ini terus, bisa kayak lagi hobi main gitar sama nyanyi itu terus, pokoknya sampai kayak berapa bulan, ntar tiba-tiba berubah lagi jadi hobi nonton film, ntar berubah lagi, nggak nentu guys jadinya gitu. Oke, jadi hobinya Raka ini angin-anginan, maksudnya kadang ini, kadang itu. Kalau lagi mood yang ini ya udah yang ini, kadang yang itu ya udah itu gitu. Nah, terus kemudian yang saya mau tanyakan adalah, sejak kapan sih Raka ini memulai terjun atau turun ke dunia konten kreator ini? Awal-awal mula pokoknya. Iya, awal-awal mula. Awal mula sih bikin Instagram itu kalau nggak salah 2016 apa 2015 gitu, lupa. Nah itu cuman kayak biasa ngupload foto doang sama si Krai, sering-sering kayak hunting. Kalau hunting tuh kayak misalkan kayak sore-sore kita foto-foto nanti diupload di Instagram. Nah cuman gitu-gitu doang sih. Cuman pas naik-naiknya sih pas 2019, pas naiknya, pas pacaran, itu baru bikin konten so sweet sama pacar gitu sih. Oh ya, oke. Jadi seorang Raka ini sudah punya pacar ya? Udah dong. Oh udah. Siapa nama pacarnya? Namanya Cahya Nirin guys. Oke, Cahya Nirin. Yang saya mau tanyakan ini adalah, sudah berapa lama sih seorang Raka Rizky ini berada di dunia konten kreator ini? Kalau apa ya,
berapa lama sih, udah lumayan lama. Bikin Instagram itu tahun 2016, tapi bikin YouTube pernah dulu waktu masih SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu, tahun 2000. Itu video pertama kali Raka ada video nyanyi masih kecil, 2000 berapa ya, 2012 bikin YouTube pertama kali. Dan itu yang nonton cuma temen-temen doang. Akhirnya awal-awal sih itu sih bikin YouTube. Nah terus 2012 atau 2013 gitu kayak ngupload satu video apa 2 video gitu. Nah terus udah akhirnya muncullah Instagram, baru bikin tuh tahun 2016, sering ngupload foto. Dan ternyata alhamdulillahnya waktu itu kan bikin konten nyanyi juga sama ngupload foto, alhamdulillah ada yang suka maksudnya gitu, jadi dilanjutin terus. Nah terus akhirnya pas dari 2016 ke 2019 itu kan sekitar berapa tahun tuh ya, 3 tahun itu baru mencapai berapa followers ya waktu itu ya, 140.000 followers kayaknya selama 3 tahun. Nah akhirnya ketemulah masih Cahya. Waktu itu si Cahya juga followersnya masih 80.000 kayaknya, 80.000. Akhirnya bikin konten terus. Alhamdulillah dalam waktu dari 2019 sampai sekarang udah bisa mengumpulkan followers Instagram 3.200.000, YouTube 2 juta, sama TikTok 6,5 juta. Alhamdulillah guys, itu sih. Oke, terus menjadi seorang konten kreator kan itu nggak mudah ya. Pasti ada saja tantangannya. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan seorang Raka Rizky dari mulai awal hingga saat ini? Tantangan banyak sih tantangannya. Kayak misalkan kan kita harus awalnya kayak Raka misalkan sebelum pacaran kan tinggalnya di rumah gitu bang. Tantangannya sih harus kayak jauh dari orang tua, harus gimana ya, pokoknya dari tahun 2019 itu sampai dengan hari ini nih kan Raka rantau maksudnya gitu bang, harus jauh dari orang tua. Terus kadang-kadang kalau kayak kerjaan juga bisa dapat job nggak nentu, tiba-tiba kayak jam 10 malam disuruh bikin video misalnya gitu bang. Terus tantangannya apa lagi ya, yang paling susah sih ini sih untuk mempertahankan keadaan itu sih, yang harus diputar-putar terus otaknya, wah bikin konten apa nih ya biar masih itu terus berkembang, berarti gitu sih bang. Itu sih tantangan yang paling susah. Oke, selanjutnya apa sih yang membuat seorang Raka Rizky ini termotivasi untuk menjadi seorang konten kreator? Padahal kan di Jakarta ini, di ibu kota ini sudah banyak konten kreator yang ada. Bahkan bukan hanya sekedar ratusan lagi, mungkin ada ribuan orang. Tuh. Banyak ya. Iya. Dulu sih awalnya bingung bang, pas habis lulus sekolah tuh bingung. Dulu kan lulus sekolah sempat nganggur setahun, tuh bingung kira-kira gue mau jadi apa ya. Pas habis lulus akhirnya lulus juga tuh, nah bener nganggur akhirnya. Bingung ya kan, terus disuruh kuliah tapi bingung mau ngambil jurusan apa. Soalnya waktu itu Raka bener-bener dulu kayak masih mencari-cari gitu bang, wah ini gue cocoknya jadi apa. Misalkan kayak sekolah aja jarang masuk, kayak ngedit aja. Raka kan sekolah jurusan multimedia bang, kayak kan itu kan udah belajar ngedit segala macam ya dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu selama Raka sekolah nggak dapet ilmu ngedit, nggak dapet apa-apa, belajarnya di YouTube. Gara-gara nggak fokus juga sih, sering bolos segala macam. Kira pas nganggur itu Raka coba-coba dah buat manfaatin apa tuh namanya, kayak bikin YouTube segala macam, mau mencoba gitu bang. Kira Raka tekatin biar apa ya, biar nggak nganggur maksudnya gitu, bikin video. Terus juga kan
gak enak juga sama orang tua ya kan, kayak di rumah bangun makan tidur udah main game bangun lagi. Kira itu juga sih alasan Raka buat ngerantau, karena gak enak juga sama orang tua, udah lulus tapi masih repotin terus, maksudnya bang itu sih Bang. Lebih ke keadaan ya. Iya. Oke, jadi selanjutnya gini loh, saya mau tahu, ketika kita seorang content creator kan pasti ada cara tersendiri gitu. Apalagi Raka ini kan bukan memang benar-benar asli putra daerah dari Jakarta. Apa sih rahasianya sehingga Raka yang notabene tadi Raka katakan itu merantau, apa sih rahasianya sehingga Raka itu bisa berdiri menjadi seorang Hyrax yang saat ini yang mempunyai 3,2 juta followers? Rahasianya ya apa ya? Sebenarnya Raka juga nyampe detik ini masih ini bang, masih nggak nyangka maksudnya bisa dapet followers segitu, sama kayak pokoknya kayak masih belum nyangka aja. Cuman kalau ditanya rahasianya bener-bener nggak bisa jawab juga Raka. Kenapa Raka bilang nggak bisa jawab? Nih kayak karena kan contohnya baru ketemu Cahaya kan pacaran tuh ya, baru hari pertama bikin video itu udah dihujat bang. Kan Raka gak tau apa-apa dong, orang bikin video biasa dong dihujat masa tiba-tiba kayak naik sendirinya. Nah terus pas ngebum-ngebumnya itu gara-gara konten prank sih sebenarnya YouTube itu awal-awal. Nah terus akhirnya dari yang pada hujat malah ada selebgram juga yang ikut hujat Raka dulu, ada akhirnya sampai nge-follow ini kan, nge-follow si Cahya, habis ngujat langsung nge-follow aja. Oke. Itu sih bang. Itu masa lalu. Iya. Oke. Terus kemudian begini, gimana sih caranya untuk menarik perhatian penonton agar selalu menonton konten kita gitu? Ikutin tren. Kita jangan apa ya? Jangan ibaratnya setahu Raka ini sih bang, apa tuh namanya? Kan ada tuh yang dulu udah naik misalkan dia tuh sombong, maksudnya sombong tuh bukan sombong apa gimana ya, sombong nggak mau ikutin tren, takut dicap alay. Itu sih terus ikutin alurnya aja kemana, misal lagi tren ini ya kita bikin, tren ini kita bikin gitu sih. Oke, selanjutnya ini loh, jadi ada beberapa pesan sih, pertanyaan lah lebih tepatnya. Gimana sih Kak caranya kita ini yang berada di daerah, konten lebih tepatnya itu konten kreator yang ada di daerah itu bisa bersaing dengan yang berada di ibu kota gitu loh. Artinya teman-teman konten kreator dari daerah ini tidak mau kalah bersaing lah lebih tepatnya. Artinya minimal dia bisa mengimbangi apa yang ada di ibu kota. Apa sih gitu kira-kira caranya? Kayak mengimbangi. Bingung juga jawabnya nih bang. Mengimbangi ada selfie yang di ibu kota. Wah nggak tahu sih itu bang. Cuman dulu Raka ingetnya ya pokoknya Raka dicapek kan sini bocah jamet gitu-gitu sih, sama yang ibaratnya yang seleb-seleb, padahal dia rantau juga, cuman dia udah lama tinggal di ibu kota ya kan, dicapek gitu sih. Nggak tahu sih Raka, bingung jawabnya kalau buat menyaingi gitu-gitu, nggak tahu. Soalnya Raka cuman fokus konten Raka aja, ibaratnya benar-benar fokus, nggak mau mikirin orang lain, mau orang lain mau ngomong apa, yang penting Raka tetap fokus sama konten Raka gitu sih. Terus gini, mungkin Raka bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman calon-calon konten kreator yang masih ada
di luar sana yang baru ingin melangkahkan kakinya ke dunia konten kreator, kira-kira pesan apa sih yang bisa Raka sampaikan itu? Pesannya bentar, pesannya apa ya, intinya ini aja ya guys, apa tuh namanya, kalian punya mimpi, kejarlah mimpi itu sampai kalian berhasil mendapatkannya, dan jangan gampang puas guys dengan apa yang kalian miliki. Kalian nggak boleh gampang puas, karena kalau gue bukan yang nggak bersyukur karena nggak gampang puas. Gue cuman biar pikiran gue tuh, misalnya gue udah berhasil gini nih, gue nggak mau puas, takutnya jadi malas-malasan gitu guys. Nah itu sih intinya, kalian jangan gampang puas dan jangan lupa bersyukur juga dengan apa yang misalkan kalian udah mendapatkan itu. Jangan lupa kalian bersyukur dan jangan pantang menyerah. Intinya misalkan ada teman-teman kalian yang ngejek kalian atau yang aneh dengan tingkah laku kalian, kan zaman sekarang banyak, apalagi dulu gue pernah ngerasain temen gue kayak ngecekin, kalau ngapain sih kak bikin gitu alay banget. Sekarang dia malah kayak ngajak main gitu, kak lu di mana, lu sombong banget sih gitu. Intinya kalian jangan dengerin, kalian buktiin teman-teman kalian. Intinya itu aja sih gitu. Ya oke. Terus kemudian kalau nggak salah kemarin atau 2 hari lalu telah tayang film Angling Dharma. Ya. Nah di situ peran Raka seperti apa? Peran Raka siapa sih, seperti apa gitu? Oke. Peran Raka tuh sebagai Juna bang. Juna itu dia anak kepala desa. Kepala desa kan di film Angling Dharma itu ada Lembah Dalam, Waringin Sewu, nama desanya. Nah Raka tuh anak kepala desa Lembah Dalam. Nah Juna itu sosok karakternya dia setia. Dia jadi orang kepercayaannya Angling Dharma setelah bapaknya meninggal. Itu kira dia disuruh Angling Dharma buat mantau ini mantau itu, kayak nyari makanan gitu sih bang. Ya mungkin bisa lah sedikit coba tunjukkan bagaimana sih aktingnya seorang Raka Rizky sebagai seorang Juna. Gimana ya, misalkan pas lagi ngomong sama siapa ya, sama Batik Madrim, ada dia tuh kayak iniannya siapanya Angling Dharma gitu, pokoknya Batik Madrim. Pas saya acting ya, misalkan dia kan pada ngobrol tuh, tiba-tiba akan datang terus bentar. Terus akan datang tuh, sambil jalan ya kan, sambil ngos-ngosan, Kanjeng Patih, bukan kayak gitu. Ini, maaf Kanjeng Patih, ini saat gawat. Sepertinya tempat sembunyian kita akan segera ketahuan. Nah terus ngomong, tiba-tiba. Oke, beri aplaus dulu pada Raka. Oke guys, jadi yang belum nonton Angling Dharma, ayo kita nonton di Maxstream TV. Ya. Tonton Juna Dan yang lainnya. Oke, terus begini, saya pernah mendengar sesuatu, artinya begini, bahwa Raka ini berada di sebuah tim yang besar. Tim yang besar yaitu kalau nggak salah bernama The Basura House. Kira-kira apa sih artinya The Basura House itu? Basura House itu kan kayak grup sekaligus keluarga guys. Dia itu terdiri dari tahun 2000, pasti Basura 2019. Itu awalnya kan kita kan kayak kumpul biasa, lama-lama jadi
sama anggota, terus tinggal bareng 2 tahun itu seharusnya udah dibilang bukan sekedar teman, seharusnya itu udah dibilang ya family lah itu sih. Oke, jadi saya sering melihat postingan di media sosial bahwa The Basura House ini memiliki banyak pengikut, terutama di dalam percintaannya Raka Rizky dengan Cahya Nirin. Nah itu, jadi saya terkadang bertanya-tanya bahwa sespesial apakah TBH itu? Artinya seberapa spesial sih TBH di mata Raka Rizky yang merupakan salah satu pelopor berdirinya The Basura House ini? Spesial, kalau bilang spesial sih ya intinya gini aja sih bang, gimana ya, kalau buat TBH ya udah ibaratnya ya Raka, misalkan kayak ada anggota TBH ada yang nggak amit-amit itu, ada yang berantem sama orang atau kena masalah, ibaratnya ya Raka selagi Raka mampu ya Raka coba buat tolong. Cuman kalau Raka emang udah nggak mampu, ibaratnya ya bingung juga mau ngapain kan, paling Raka cuma bisa kasih itu doang sih sebagai bentuk tanda bahwa dia adalah saudara saya. iya itu. Wih, luar biasa. Artinya TBH ini merupakan suatu perkumpulan yang dimana di dalamnya itu adalah beberapa konten kreator muda yang menurut gua pribadi hari ini ya mereka telah berhasil gitu. Nah kemudian gini, melihat beberapa kejadian yang ada di Indonesia ini, terkhusus yang ada baru-baru ini terlihat di media sosial adalah terdoktrinnya, terpaparnya anak muda generasi penerus bangsa oleh paham radikal. Nah, di sini peran dari konten kreator saya rasa sangat diperlukan untuk menghilangkan doktrin-doktrin itu, karena tidak dapat kita pungkiri, tidak dapat kita tidak bisa dibilang ini tidak berbahaya bagi kaum muda. Nah, di sini apa sih pesan dari seorang Raka Rizky terhadap anak-anak muda yang sekarang masih sekolah ya? Karena kenapa yang paling mudah terpapar paham radikalisme adalah kaum muda ini. Jadi apa sih pesan daripada seorang Raka Rizky ini? Pesan radikal, pesannya apa ya, bingung juga sih. Cuman kalau dari yang Raka pribadi ya, untuk kayak paham radikal gitu, kita kalau Raka biar nggak kayak gampang ngedoktrin gitu bang, intinya kan kebanyakan yang gampang ngedoktrin itu yang anak-anak misalnya kayak dia bertobat ya kan, yang lagi bener-bener ininya terus masuk ke dokter segala macam. Kalau Raka sih dengan apaan sih namanya, dengan menanggulangi dan menangkal paham. Iya, menangkalnya ya misalkan kita kayak udah pasti kita ada masa di mana kita bakal taubat gitu guys, pasti ada masanya, dan itu kita harus gimana ya biasa aja gitu, jangan terlalu berlebihan. Gimana jelasin ya, bingung juga sih. Kan orang yang itu yang baru-baru tobat dia gampang ke doktrin, karena orang-orang yang kayak teroris itu nyangkut-nyangkutin ke jihad ya biasanya ya, ke jihad segala macam. Intinya kalian kalau mau belajar
agama atau tobat itu yang benar-benar guys, maksudnya yang orang kalian Jadi gini, terakhir apa sih pesan-pesan yang Raka dapat sampaikan kepada para followers Raka dan teman-teman yang ada di rumah, khususnya yang pesan yang mengarah ke arah kebaikan dan positif. Jadi pesan-pesan sebelumnya untuk followers gua yang nonton video ini, misalkan di konten gua ada hal-hal yang buruk, itu jangan ambil yang guys, kita ambil yang hal positifnya aja. Terus juga buat kalian nih yang masih sekolah nih, kan masih zaman sekolah itu zaman yang lagi gimana ya, yang lagi kalau Raka pribadi sih zaman sekolah itu zaman yang lagi bener-bener linglung. Maksudnya linglung tuh kayak bingung gitu bang, kayak gua kayak harus ikut ini nih biar temen gue banyak gini segala macam. Nah, kalau mencari teman nggak apa-apa guys, asal yang positif guys, jangan yang negatif. Kenapa gue bilang gitu? Lagi kalian kayak sampai narkoba segala macam, itu bukan apa ya, satu nggak bagus juga buat kalian, kedua kalian repotin orang di sekitar kalian, itu bener repotin banget, apalagi orang tua kalian sedih guys. Misalnya kalian sampai amit narkoba segala macam, itu nggak banget guys, jangan kayak gitu. Kalian boleh berteman yang sebanyak-banyaknya, tapi kalian harus pilih-pilih teman guys. Kalau gue jujur, gue pilih-pilih teman. Kenapa gue pilih-pilih? Gue pengen temen yang baik dong. Masa gue pengen dapet teman yang ngajarin gue ke hal negatif, kan gak mungkin. Kalau bisa kalian juga sering bilangin teman-teman kalian, teman-teman dekat kalian juga, kalian sering bilangin kalau dia ngelakuin hal-hal yang negatif, kalian bilangin, hei jangan gitu, lu nggak kasihan apa sama orang tua lu kalau gini. Gitu sih guys. Kayak kalian harus bisa yang jadi positif deh, soalnya kalau negatif berasanya bukan sekarang, berasanya nanti pas kalian udah mulai apa ya, kayak pas udah lulus, terus pas pengen udah tua, itu kalian ngerasanya di situ guys. Kalian bakal nyesel apa yang pernah kalian lakuin di zaman itu yang negatif. Gitu sih. Oke, jadi itu pesan dari Raka Rizky. Oke, jadi waktu kebersamaan kita saya rasa sudah cukup. Adik Raka, terima kasih banyak. Masih udah diundang di podcast. Oke, jadi banyak sekali yang bisa kita petik dari obrolan saya dengan Raka Rizky malam ini. Tentunya banyak hal-hal yang positif buat adik-adik penonton di rumah atau sahabat-sahabat saya yang nantinya akan menonton video saya ini, vlog saya ini bersama dengan Raka Rizky. Olehnya itu tadi banyak yang bisa kita ambil dari obrolan saya, entah itu terkait masalah bagaimana sih caranya menjadi seorang content creator. Intinya adalah ya kalian itu harus bisa tebal-tebal muka menjadi seorang content creator itu, karena nggak mudah menjadi seorang content creator. Pasti dihujat, dibilang alay lah, dibilang inilah itulah. Tapi kalau bisa kalian ini dengar apa yang dikatakan oleh Raka Rizky, udah nggak usah dengerin apa kata mereka, jalani saja apa yang ada. Insya Allah kalian sendiri nanti yang akan memetik hasilnya itu. Oke, jadi saya rasa cukup itu dari saya. Terima kasih banyak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.